Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera pada hari ini. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau hari ini kembali kami dapat merenungkan firman-Mu Tuhan, yang boleh terus-menerus firman-Mu memperbaharui kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus-menerus diubahkan, makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami rindu, kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua hingga 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 hingga 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya manusia itu menyukai hal-hal yang bersifat baru. Kita tentunya akan senang jikalau kita memiliki rumah yang baru, mobil yang baru, atau bahkan pekerjaan yang baru yang tentunya lebih baik. Kita menyukai hal-hal yang bersifat baru di dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Namun bagaimana dengan kehidupan iman kita, keluarga damai? Apakah dari hari ke hari kita pun juga menjadi orang-orang yang suka terus-menerus memperbaharui kehidupan iman kita? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan keberdosaan, sehingga kita menjadi orang yang terus-menerus diubahkan untuk makin menjadi serupa dengan Tuhan? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, suatu kehidupan yang baru itu dapat terjadi di dalam kehidupan iman kita ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Dialah yang berkarya dan memperbaharui kehidupan iman kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, besok merupakan hari raya Pentakosta, di mana kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa yang luar biasa ini terjadi di Yerusalem. Waktu itu murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dan dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunani, kata kepenuhan ini berasal dari kata eplestesan. Dan seringkali peristiwa kepenuhan Roh Kudus ini mungkin di dalam pikiran kita langsung akan menghubungkannya dengan kemampuan supranatural. Karena di dalam bacaan kita tadi, kita pun mendapati ketika para rasul dipenuhi dengan Roh, dikatakan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia dari berbagai bangsa dan bahasa. Memang ini merupakan sesuatu yang supranatural. Namun keluarga damai, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan berarti poinnya adalah berarti orang itu akan dapat melakukan hal-hal yang bersifat supranatural. Namun kalau kita lihat di dalam bagian bacaan yang lain, seperti contohnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sampai 36, kepenuhan Roh Kudus tidak hanya sekedar dihubungkan dengan kemampuan supranatural, namun apa yang tampak kemudian di dalam kehidupan keseluruhan jemaat mula-mula pada waktu itu adalah mereka menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan firman Allah. Dan juga mereka dicatat ini menjadi sebuah gaya hidup atau cara hidup umat mula-mula pada waktu itu, jemaat Kristen yang mewujudkan kesehatian, kasih, dan juga saling berbagi harta benda untuk menopang kebutuhan komunitas Kristen perdana tersebut. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga seharusnya di dalam kehidupan iman kita saat ini sebagai para pengikut Tuhan. Ketika Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, maka yang menjadi parameter utamanya adalah kita ini seharusnya menjadi orang yang hidupnya makin hari
menampakkan hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang menyukai hal-hal keberdosaan kita ataupun kehidupan kita yang lama. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang rindu untuk terus-menerus kita makin hari makin dibaharui di dalam kehidupan kita. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, sekalipun saat ini di sekeliling kita, mungkin kita melihat keadaan sehari-hari, keadaan lingkungan kita, kehidupan di dunia ini, usai pandemi, mungkin kita dibayang-bayangi oleh ketakutan ataupun kekhawatiran. Apakah masa depan akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Namun, biarlah satu hal yang menjadi kerinduan kita ketika kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Ini pun menjadi sebuah pengingat bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mau terus memiliki keberanian untuk berjuang dan bergerak bersama di dalam karya pembaruan Roh Kudus di dalam hidup kita dan dunia ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang akan mewujudkan hidup yang makin hari makin dibaharui, dan hidup kita makin hari juga makin selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau yang mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau menyertai setiap kami di dalam keseharian kami, sehingga kami ini orang-orang yang seharusnya orang-orang yang berdosa maupun juga seharusnya dibinasakan, tetapi kami menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah, kami mendapatkan hidup yang baru. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang juga mau rindu untuk terus-menerus dibaharui Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu itu makin hari juga terus-menerus berbicara, menuntun kami untuk makin peka di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjadi orang-orang yang makin rindu untuk dituntun melalui firman maupun kehendak-Mu, ya Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami, Tuhan. Biarlah hidup kami makin hari makin dibaharui serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.